Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang perang yang tidak akan kita menangkan. Penulisnya itu Bima Satria Putra. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Andi Naminati. Perkenalkan, nama saya Mesih Parama. Perkenalkan, nama saya Ananda Safira Putri. Perkenalkan, nama saya Novel Zakid Mulyana. Perkenalkan, nama saya Subritar Akbar Muhammad. Jadi sebelum mempresentasikan, di sini kami akan menunjukkan PowerPoint terlebih dahulu. Ini disingkat ya, jadi langsung slide-nya dikit. Terima kasih. Perang yang tidak akan kita menangkan, anarkisme dan sindikalisme dalam pergerakan kolonial hingga revolusi Indonesia dari tahun 1908 sampai dengan tahun 1949. Di sini penulisnya adalah Bima Satria Putra. Jadi, pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Cipta Kerja yang menjadi polemik dan terjadi penolakan di mana-mana. Undang-undang yang dianggap tidak pro terhadap rakyat tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan akademisi maupun kalangan buruh. Mereka melakukan berbagai cara untuk menunjukkan protes mereka terhadap pemerintah. Salah satunya adalah melakukan demonstrasi. Dalam aksi demonstrasi tersebut terdapat hal yang menarik untuk dibahas, yaitu munculnya kaum siswa yang berasal dari sekolah menengah kejuruan yang biasa disebut dengan SMK dan sekolah menengah pertama yang biasa disebut dengan SMP yang usia masih belasan tahun. Munculnya siswa-siswi ini pada akhir menimbulkan persepsi publik akan tindakan anarkisme yang terjadi pada saat demonstrasi. Lalu muncullah pertanyaan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan anarkisme tersebut dan sejak kapan digerakkan? Terus hal ini dijawab dengan singkat dan gamblang tuntas oleh Bima Satria Putra. Beliau melakukan penelitian yang berhubungan dengan gerakan anarkisme dan sindikalisme yang terjadi pada zaman kolonial sampai masa revolusi Indonesia dari tahun 1908 sampai dengan tahun 1948. Lalu penelitian itu saat ini telah menjadi buku yang berjudul Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan, Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia dari tahun 1908 sampai dengan tahun 1948. Tokoh yang terkenal dalam pemikiran anarkisme adalah Mikhail Bakunin. Ia adalah seorang yang giat membela proletar. Ia banyak berjasa dalam pemberontakan yang dipimpinnya. Pergerakan sejalan dengan perkembangan komunisme Marxis, tetapi kerap mengkritik terhadap sistem daripada otoritarisme Marxis. Gerakan anarkis semakin meluas di dataran Eropa, terkecuali negeri Belanda yang pernah menjajah Indonesia yang begitu lamanya. Kemunculan gerakan anarkisme di negara kincir angin itu sejatinya ditandai dengan berdirinya Sekretariat Buruh Belanda yang didirikan oleh Christian Kroesrin pada tahun 1893. Namun sebelum gerakan itu lahir, sudah terdapat organisasi serupa yaitu Liga Sosial Demokrat yang pernah masuk ke dalam organisasi ini sebelum membentuk NAS. Pada perjalanan SDB pernah terpecah menjadi dua, SDB yang pro terhadap akses langsung dan revolusioner, dengan SDB yang pro terhadap parlementer yang kemudian membentuk Partai Sosial Demokrat yang diprakarsai oleh Pieter Jellers Onstar. Di sini SDAP berupa untuk melawan anarkis dan sindikalis untuk memenangkan posisi dominan dalam gerakan buruh. Sindikalis sendiri merupakan gerakan perorganisiran ekonomi yang menentang keras kapitalisme, yang mana industri dimiliki dan dikelola langsung oleh pekerja dan terdiskriminasi melalui konfederasi. Hal itu muncul akibat pengalaman mereka yang melihat praktik-praktik pengelolaan yang tidak baik oleh para pemilik modal, seperti banyaknya praktik korupsi dan lain-lain. Pada akhirnya, pekerja mulai menyadari bahwa kekuatan industrial terletak di tangan mereka sendiri. Lalu, bagaimana dengan pergerakan anarkisme di Indonesia?
Pada saat itu, gerakan anarkisme di Indonesia terpengaruh oleh kondisi historis. Perasaan marah terhadap pemerintah kolonial menjadikan sebuah gerakan perlawanan. Pada masa ini, gerakan anarkis sejalan dengan masuknya wawasan kebangsaan, sehingga tak dapat dibedakan lagi antara nasionalisme, radikal, dan anarkis. Menjadi bias dan tidak bisa terpisahkan lagi karena tujuan-tujuan politik anti-kolonial. Pematik gerakan anarkis ini juga dipengaruhi oleh sebuah novel yang ditulis oleh seorang Belanda yang bernama Douwes Dekker. Meskipun sebenarnya Douwes Dekker ini bukan merupakan seorang anarkis, tapi karyanya yang berjudul Max Havelaar sejalan dengan semangat yang diusung oleh gerakan anarkisme. Selain itu juga gerakan anarkisme dipengaruhi oleh gerakan-gerakan anarkis yang terjadi di Belanda pada pertengahan abad 19. Perkembangan pemikiran anarkisme di Indonesia semakin berkembang, ditandai dengan banyaknya intelektual muda yang berasal dari Indonesia, yang memiliki hubungan dengan para tokoh anarkisme Belanda. Para intelektual muda yang mempunyai hubungan dengan para tokoh di Belanda ini sering disebut-sebut sebagai sayap kiri yang di dalamnya terdapat kaum sosialis demokrat, kaum sosialis revolusioner, anarkisme, dan komunisme. Lalu pada tahun 1927 dibentuklah Kongres di Brussel yang membahas tentang kontrak pelajar Indonesia di Belanda dengan organisasi kiri dan gerakan anti-kolonialisme. Pada kongres ini Muhammad Hatta datang sebagai perwakilan dari Perhimpunan Indonesia yang merupakan kelompok studi pelajar Indonesia di Belanda. Selain Muhammad Hatta, pelajaran yang mempelajari anarkisme dan Sultan Syahrir. Beliau awalnya mempelajari gerakan sosialis ketika ia masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam di Belanda. Namun ia menemukan sesuatu kebebasan di gerakan anarkis sehingga tertarik mempelajari gerakan anarkis tersebut. Keterlibatan Muhammad Hatta dalam kongres dan proses Syahrir dalam mempelajari anarkisme sejatinya hanya sedikit contoh, karena masih banyak pelajar Indonesia yang menggeluti dan mempelajari pemikiran anarkis. Selain berkembangnya pemikiran anarkis di Indonesia, ternyata terdapat gerakan-gerakan sindikalis pada masa itu. Gerakan sindikalis pertama di Indonesia dapat kita temui pada gerakan sindikalis Winanta dan Hendro Martono. Winanta merupakan karyawan jawatan kereta api Bandung dan merupakan cikal bakal ketua Partai Komunis Indonesia atau yang bisa disebut dengan PKI pada tahun 1924. Sedangkan Hendro Martono merupakan ketua Persatuan Spur dan Tram atau yang bisa disebut dengan PPST dan pendiri barisan kaum buruh. Lalu setelah gerakan sindikalis Winanta dan Hendro Martono berlalu, kemudian muncul gerakan sindikalis periode kedua, yaitu gerakan sindikalis Djoko Swadono. Ia sangat aktif dalam gerakan bawah tanah PKI semasa pendudukan Jepang dan sempat menjadi ketua PKI pada tahun 1948. Mereka melakukan aksi pemogokan kerja, demonstrasi, dan lain sebagainya untuk melakukan protes mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka rasa hanya menguntungkan segelintir pihak. Demikian hasil presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.